Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari, para pendengar podcast Emana. Sungguh bersukacita bisa kembali melayani saudari dalam podcast Emana ini. Dan kami berdoa semoga setiap podcast-podcast yang kami bisa sampaikan menjadi berkat bagi saudari dimanapun Anda berada. Dan puji Tuhan, saya juga bersukacita bisa kembali berkoordinasi bersama Saudara Moses. Puji Tuhan, Saudara Moses. Puji Tuhan, Saudara Ade Bagus. Ya, saya juga sukacita bisa berkoordinasi kembali. Amin. Amin. Baik, saudari, Saudara Moses akan share kepada kita kali ini satu topik dengan judul Sampai Rupa Kristus Terbentuk. Judul ini kita ambil dari satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Galatia pasal 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Amin. Saudari, puji Tuhan, Allah memberikan Kristus kepada kaum beriman kepada kita, itu adalah satu langkah pertama atau awal. Tetapi Allah masih akan melakukan pekerjaan yang lebih dalam atau lebih jauh lagi, yaitu agar Kristus terbentuk di dalam kita. Amin. Puji Tuhan, dari ayat juga kutipan yang saya bacakan barusan, silahkan dibagikan berkatnya, Saudara Moses. Amin. Ya, puji Tuhan ya, saudara-saudari, kita boleh mengenal firman ini bahwa Galatia ini kitab yang sangat baik ya. Bagaimana Paulus ini sedang, kalau kita lihat kemarin porsi di Galatia pasal 3, benar-benar keras begitu ya, bicara kepada orang Galatia, hai orang Galatia yang bodoh gitu ya. Kemudian kita baru tahu sekarang kenapa kok dia begitu keras. Karena bagi Paulus, dia nggak ada satu ikatan alamiah ya dengan orang Galatia. Artinya, wah supaya aku disukai oleh orang Galatia, aku nggak mau tegur-tegur terlalu keras gitu ya. Nggak, yang ada di hati Paulus adalah sebuah ketulusan ya. Dia mengasihi kaum beriman di Galatia. Dia melakukan semuanya ya. Dia benar-benar menaruh mereka di hati dirinya. Dan kita tahu di pasal 4 ini ternyata bagi Paulus kaum beriman di Galatia ini seperti anak-anaknya ya. Paulus itu menganggap dirinya sendiri sebagai bapa yang melahirkan kaum beriman. Dan kaum beriman Galatia ini anak-anaknya yang dilahirkan di dalam Kristus. Ini juga serupa ya, seperti waktu Yohanes menulis ya di 1 Yohanes 2:1, dia berkata, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu. Jadi para rasul ya, bukan hanya Paulus, benar-benar memiliki hati yang sedemikian. Semoga kita terhadap kaum saleh, menaruh mereka di hati kita ya, terhadap kaum beriman dalam gereja, seperti anak-anak kita ya. Kita kalau mereka menyimpang, ya kita merasa wah begitu terbeban terhadap mereka begitu ya. Rasanya nggak pas kalau dibiarkan sendiri. Kemudian di 1 Korintus Paulus juga pernah berkata ya, orang Korintus, kamu sekalipun punya beribu-ribu pendidik dalam Kristus, ini 1 Korintus 4, tapi kamu tidak mempunyai Bapa. Akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapakmu karena Injil. Ini menyatakan Paulus itu tiap kali ketemu kaum beriman ya, ini dia nggak cuma sekedar melayani secara luaran, saudari. Di hatinya ya dia benar-benar terbeban ya. Sampai apa? Nah di Galatia 4 ini baru kita tahu, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam. Saya rasa ini benar-benar real ya, pelayanan yang begitu dalam, sama seperti kita punya anak ya. Sebagai seorang bapak, saya punya 2 anak. Ya, saya juga nggak bisa ya cuma jadi bapak di permukaan ya. Ya anak-anak saya akan banyak melenceng, tapi kenapa saya kadang harus menasehati demikian, karena saya ingin sampai diri saya itu nyata di dalam mereka. Nah, Amin. Dalam hal ini
Paulus ingin rupa Kristus nyata di dalam kaum beriman. Amin. Ya, puji Tuhan ya, Saudara Moses. Kalau kita lihat ayat ini, bisa dibilang ini sebuah pengharapan Paulus ya kepada orang-orang Galatia yang menurut dia adalah anak-anak rohaninya. Juga boleh dibilang sebagai doa Paulus supaya orang-orang Galatia ini, kaum beriman Galatia ini bisa menjadi anak-anak yang Kristus itu terbentuk ya di atas diri mereka. Nah, tentu ini juga menjadi satu pengharapan Paulus kepada kaum beriman kita hari ini ya, dan juga mungkin adalah pengharapan Allah ya kepada kita sebagai anak-anaknya hari ini. Ya, Allah mendambakan supaya Kristus itu terbentuk di atas kita. Nah, di dalam pengalaman, di dalam kehidupan rohani kita, bagaimana supaya Kristus ini benar-benar terbentuk secara Moses ya di dalam diri kita gitu. Amin. Ya, mungkin sebelum saya bagi pengalaman ya, saudara-saudari, saya ingin menyampaikan bahwa kenapa ini ditekankan oleh Paulus ya, karena Kristus yang adalah pribadi yang hidup itu menjadi titik pusat Injilnya Paulus ya. Pemberitaan Paulus yang besar khususnya di kitab Galatia ini adalah bagaimana dia mau membedakan Kristus itu dengan hukum Taurat yang tertulis, yang mati. Kalau Kristus adalah hidup, hukum Taurat itu mati. Nah, karena itu secara tegas ya, perkataan Paulus di sepanjang kitab Galatia ini benar-benar memusatkan pada Kristus. Kristus yang disalibkan, ini di pasal 3 ya, menebus kita dari hukum Taurat, kutukan hukum Taurat, menyelamatkan kita juga dari arus agamawi dunia yang jahat di pasal 1. Kristus ini adalah dia yang telah dibangkitkan dari kematian, pasal 1 ayat 1. Sehingga apa? Dia bisa tinggal di dalam kita. Ini pasal 2 ayat 20. Nah, ketika kita dibaptis ke dalam dia, disatukan dengan dia, mengenakan dia, berjubahkan dia, nah ini di pasal 3 ayat 27, maka kita bisa tinggal di dalam dia. Nah, dari sini, saudari ya, barulah kita bisa makin nyata, ya, karena Kristus ini tergarap ke dalam kita, dibentuk di dalam kita. Amin. Nah, bagi pembentukan ini tadi sudah Adi Bagus tanya, bagaimana pengalamannya ya saudari? Ya sama seperti sebuah cetakan ya, yang indah ya, untuk bisa terbentuk dia memang harus banyak mengalami penyesuaian bentuk ya. Awalnya dia tidak berbentuk tanah liat itu, tapi supaya berguna, supaya bisa dipakai, pertama dia harus ditaruh ke dalam cetakan. Nah, saudara-saudari, puji Tuhan ya. Inilah yang sedang Paulus kerjakan kepada kaum beriman Galatia. Dia bawa semua itu ya, yang sudah dia lahirkan secara rohani ke dalam Kristus sebagai cetakan yang sejati. Amin. Ini kadang nggak nyaman ya, saudara-saudari. Dalam pengalaman saya suka sekali ya melakukan banyak urusan ya dengan cara saya, Namun puji Tuhan ya, Tuhan berikan rekan-rekan di dalam pelayanan yang dimana saya perlu belajar berkoordinasi bersama. Nah, ini mencetak sehingga pelayanan itu tidak berasal dari diri sendiri, tapi belajar untuk datang bersama kepada Tuhan. Ini satu hal. Yang kedua, bukan hanya dicetak, terkadang harus mengalami pembakaran ya, supaya lebih murni, lebih kuat, lebih bersih. Kadang juga perlu melewati pengeratan. Nah, banyak sekali dalam hidup kita, dalam hidup saya ya, khususnya 2,5 tahun pandemi ini, Tuhan juga memberikan banyak pengeratan. Dulu sebelum pandemi saya banyak di luar rumah ya, karena pelayanan ini dan itu. Tapi Tuhan beri kesempatan sama pandemi ini banyak bertemu dengan anak, melihat bagaimana pertumbuhan anak ya, bagaimana mendampingi anak sekolah, ternyata nggak mudah ya. Wah, banyak alamiah saya yang Tuhan kerat ya. Saya yang tidak sabaran, saya yang mudah temperamen, Tuhan benar-benar soroti, terangi ya, banyak bertobat di situ. Amin. Tapi untuk tujuan apa? Bukan untuk menjadi seorang bapak yang baik, suami yang baik, tapi supaya Kristus itu makin nyata. Amin. Ya, puji Tuhan ya, saudari. Inilah di dalam pengalaman ya, bahwa Allah seringkali menaruh kita di dalam satu cetakan. Yeah. Kemudian
ya perlu membakar kita, bahkan mengerat kita ya. Melalui setiap pengalaman yang menanggulangi, seperti pengalaman saudara Moses tadi contohnya, tujuannya untuk satu, yaitu agar Kristus menjadi nyata di dalam saudara Moses ya. Juga kiranya di dalam pengalaman kita hari ini saudari, Allah mungkin melalui berbagai situasi kehidupan kita juga sedang menaruh kita ke dalam satu cetakan, yaitu dirinya sendiri, membakar kita dan membentuk kita, juga mengerat kita. Tujuannya adalah satu, yaitu supaya Kristus bisa menjadi nyata dan terbentuk di atas kita. Amin. Pada akhirnya saudara Moses ya, mungkin orang di sekitar kita itu akan bisa melihat Kristus ya, diperhidupkan. Kristus diekspresikan di atas diri kita. Amin. Puji Tuhan, saudari. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita tutup dalam doa, saudari, moga kita melihat jauh ke depan ya. Kenapa Allah mengizinkan kita dibentuk sedemikian? Itu adalah supaya kita bisa dewasa, ya. Tidak lagi menjadi anak-anak, tapi bisa dewasa, sehingga ke depan kita menjadi ahli waris yang siap mewarisi berkat janji Allah. Ya, kita bisa dewasa sampai menjadi putra-putra ilahi. Nah, inilah yang nanti akan menjadi para pemenang. Moga pandangan ini menjaga kita ya, sehingga dalam segala situasi kita tidak tawar hati. Amin. Amin. Mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Engkau begitu mengasihi kami. Engkau bukan hanya melahirkan kami kembali, tinggal di dalam kami, tapi Engkau juga mau dirimu nyata, dirimu terbentuk atas kami. Karena itu kami perlu suplai-Mu lebih lagi Tuhan. Sehingga di dalam proses pembentukan kami ada pegangan, kami ada modal, kami ada kekuatan untuk menghadapinya. Tuhan Yesus, suplai kami lebih banyak lagi. Juga bahwa kami tidak tinggal sendirian sebagai orang Kristen. Kami mau mencari kaum beriman yang lain. Kami mau mencari penghidupan gereja di kota kami. Penghidupan gereja yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami juga tepat di dalam pembentukannya. Kami tidak menjadi bentuk yang aneh-aneh, tapi kami bisa dibentuk nyata seperti Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih saudara Moses. Amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Amin. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan